Selamat datang di ITMJS Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi Flutter. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana membuat multi trailing icon di list title ya pada Flutter. Jadi yang pertama, pastikan emulatornya sudah berjalan. Lalu di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya sebagai editornya. Lalu pastikan juga emulatornya sudah terkoneksi ke Visual Studio Code. Seperti ini tandanya kalau sudah terkoneksi ya. Bagi yang belum paham cara koneksikannya bisa lihat di video tutorial sebelumnya ya. Oke, langkah pertama kita buat dulu sebuah project baru. Jadi di sini saya akan menggunakan project baru. Jadi caranya klik view, kemudian command palette atau control plus shift plus P, kemudian pilih new project, kemudian pilih application, lalu tentukan direktorinya. Nah, di sini saya tentukannya itu di D, kemudian di Flutter, kemudian di sini app materi project, kemudian saya klik select a folder to create the project in, lalu buat nama projectnya. Di sini saya buat Flutter application tutorial seperti ini. Jadi ini enggak, kalau dia namanya lebih dari satu kata ya, ini enggak boleh pakai spasi. Nah seperti ini, harus digabung atau dipisah dengan tanda underscore. Nah ini, kalau sudah tinggal di enter, maka akan otomatis terbentuk sebuah project ya, sesuai dengan nama yang kita buat tadi, yaitu Flutter application tutorial. Nah, ini masih running. Kita lihat ini sudah terbentuk ya, lagi proses. Oke, sudah terbentuk nih. Terbentuk sebuah project baru. Ini exit code 0, berarti tidak ada yang masalah ya. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah terbentuk. Ini kalau mungkin kita langsung jalankan aja ya. Kita lihat dulu hasilnya. Kita klik run, kemudian run without debugging. Jadi ketika kita membuat sebuah project ya di Flutter, otomatis itu sudah terbentuk file-file yang dibutuhkan, dan ketika dijalankan langsung sudah otomatis bisa berjalan. Tapi nanti tampilan sederhana ya. Nanti akan kita perbaiki sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita tunggu dulu. Ini biasanya membutuhkan waktu ya, beberapa menit ya, tergantung dari kecepatan laptop atau komputer yang kita gunakan untuk ngoding.
masih menunggu ya, masih menunggu aplikasinya agar berjalan di emulator ya. Nah, di sini saya menggunakan Flutter ya, Flutter 334 ya. Bisa kita cek Flutter. Sambil nunggu aplikasinya selesai dikompil dan berjalan, kita cek dulu ini ya di Flutter. Dimana di sini saya menggunakan Flutter 334 ya. Untuk yang sekarang mungkin sudah ada yang lebih update ya. Kita cek ini get starter. Oke, ini sudah mulai ini ya, sudah dibuild ke APK, saya tinggal proses install. Nah, ini installing build ini sudah langsung muncul, ini jalan. Kita cek. Oke, udah berjalan ya. Nah, ini tampilan defaultnya ketika kita membuat project di Flutter. Berarti sudah berjalan ya. Kita lihat dulu di sini ya, ini kita pilih Windows. Kita lihat, nah Flutter Windowsnya 337 ya. Yang sekarang kalau saya gunakan masih 334. Nah, ini. Kalau mau lihat SDK rilisnya ini di sini, klik SDK rilis. Nah, ini ada banyak ya. Oke, ini 337, 336, saya pakai tadi 334 ya. Nah, ini 2182 ya. Kalau sekarang sudah 2184 ya untuk versi datanya. Oke, kita kembali ke project kita. Oke, sudah ini ya. Lalu kita delete, kita buat sebuah folder ya, namanya pages, biar lebih terstruktur. Di dalam pages ini kita buat sebuah file dat ya, new file. Kita buat aja multi trailing dot dat. Nah, ini jangan lupa titik datnya, karena Flutter ini menggunakan bahasa dat. Oke, sekarang kita mau membuat multi trailing icon di list style. Oke, gimana caranya? Kita import dulu materialnya, kemudian kita buat stateful widget. Nah, ini ada stateless, stateful. Apa bedanya ini? Ini bisa lihat di video tutorial sebelumnya. Saya pilih yang stateful. Name-nya kita buat sesuai dengan materi kita, yaitu multi trailing page. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kita ganti jadi scaffold. Dalam scaffold itu biasanya ini ada app bar. Ini namanya body. Nah, kita buat dulu app bar. Butuh app bar. Ini app bar itu ada title lah, ini dia. Kita buat title, butuh widget ya. Kita lihat ini widget ya. Widgetnya kita kasih widget text aja. Nah, ini kita buat aja multi trailing icon. Nah, seperti ini. Selesai, kita format dokumen, kita simpan, coba kita jalankan. Sebenarnya ketika disimpan ini otomatis akan refresh ya, tapi kok belum berubah ya, belum sesuai dengan yang kita buat di file multitrailing.dat, karena belum kita panggil di main, karena main masih manggil ini my homepage sama masih ini. Nah, ini kita kecilkan dulu. Ini berarti harus kita perbaiki dulu yang di file mainnya. Ini biar nggak berserak, kita
biar lebih rapi ya, kita hapus. Ini kita hapus saja, ini my home nya kita hapus semua. Ini akan error. Errornya kenapa? Karena my home nya udah nggak ada lagi. Nah sekarang kita panggil yang ini, multi trailing page. Nah ini kita hapus sampai sini, baru kita panggil multi trailing page. Nah ini kita klik, otomatis dia akan ngimport. Nah ini sudah ya. Ini kita hapus aja bisa sepertinya. Oke, format dokumen dulu biar rapi, atau kita biarin aja ya format dokumen. Ini kita hapus juga biar rapi. Oke, kita simpan. Nah otomatis akan berubah jadi sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah ini multi trailing ya. Multi trailing ya seharusnya. Nah ini teman-teman, kita simpan. Nah ini kok nggak sama kan gitu ya, ini kurang i nya kan, kalau diganti nih i nya banyak. Jadi kita pilih, kita di keyboard tekan Ctrl D untuk blok semua yang berhubungan dengan multi trailing page. Baru kita buat lagi, kita buat multi trailing page. Ini T nya T kecil, Ctrl Z. Oke, gini aja kita ganti ya. Jadi di sini akan error. Kenapa kita ganti tadi ya, ini multi trailing ya. Nah ini dah, kita refresh, ini udah nggak error lagi. Oke sudah. Sekarang kita buat gimana multi trailing iconnya di T-slide apa ya, di list style ya. Nah, cara buatnya, nah di sini. Oh kemari. Oke, di sini berarti kita tambah namanya body. Oke, bodinya kita buat aja container. Oke, seperti ini. Baru di dalam container ini kita buat aja sebuah list style. Oh salah, style ya, ada stylenya karena container itu single widget ya, hanya satu widget yang ada di dalamnya. Baru kita masukkan di sini list style. Nah ini. Oke, kalau kita simpan belum ada apa-apa ya. Nah ini list style ini punya yang namanya title. Nah, kita buat aja titelnya itu pakai widget text lagi. Contohnya materi Flutter. Kita simpan. Nah, muncul seperti ini. Kemudian di list style itu juga punya yang namanya trailing. Leading dulu aja. Subtitle dulu aja. Subtitle pakai widget text, kita buat aja pengenalan Flutter. Kita simpan. Nah, itu di bawahnya. Nah, ini dia. Judul, subjudul. Lalu punya yang namanya leading. Nah, leading ini biasanya ini di depan sini seperti bulatan gini ya.
biasanya dibuat gambar sih atau icon. Kita pakai icon aja. Butuh icons dot, kita buat aja person, ada nggak ya? Nah ini, oke, kita simpan. Nah seperti ini dia. Ada color nggak ya? Ada color, kita kasih color dot. Nah ini kita simpan. Oke, ada, oh nggak ada, leading nih, koma, oke. Kemudian di sini ini ada yang namanya trailing. Nah ini materi kita, trailing. Contohnya kita buat aja icon button ya, karena biasanya itu bisa diklik. On press-nya kita kosongin seperti ini dulu. Pilih yang ini. Ctrl Z, ini. Baru iconnya kita kasih icons dot. Contohnya kita buat edit. Nah ini kita simpan. Nah seperti ini dia. Ini ya, edit ya. Kita refresh, ini format dokumen. Ini contoh kalau kita mau buat dia ini ya, banyak contohnya, 2 contohnya, berarti ini harus kita bungkus dulu dengan kolom. Kita simpan lagi, baru list stylenya ini kita copy, kita paste di bawahnya. Nah ini, nah gini dia. Kalau mau nambah lagi tinggal di copy paste aja. Nah, ini. Sekarang kita mau buat ini 2 gimana gitu. Ini kan ini 1. Kalau kita tambahin lagi, kita tambahin lagi umpamanya ini, kita copy, kita tambah di sini koma, ini akan error. Ah nggak bisa. Biasanya kan ada hapus lagi gitu ya. Nah ini error, nggak bisa. Berarti gimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu list stylenya ini, ini yang trailingnya ini kita cut aja dulu, Ctrl X. Kemudian si trailingnya ini kita kasih row. Nah ini, atau kita biar bisa ini ya, row itu baris ya. Nah row, karena row ini adalah multi chat widget, banyak widget, maka dia children. Nah ini seperti ini. Lalu di sini kita pastekan aja yang tadi, kita kasih koma lagi, kita paste lagi, jadi ada 2. Contoh ini kita buat aja hapus, nggak ada ya, trust, delete dia, delete ada. Nah ini kita simpan. Nah ini terjadi permasalahan. Nah ini dia trailingnya ya, karena double. Nah ini error dia. Nah ini tail widget 0,0, tail while trailing size nya terlalu besar. Nah ini dia, jadi mepet kemari, jadi title dan subtitlenya hilang. Nah,
Gimana cara ngatasinya? Cara mengatasinya ini row-nya. Nah, ini kita kasih main exercise. Nah, ini. Kita kasih main exercise, kita pilih yang min. Nah, ini kita simpan lagi. Nah, paling minimum. Jadi dia otomatis lari ke sebelah kanan. Nah, ini seperti ini. Bisa ya? Nah, jadi udah ada 2 nih. Kalau mau tambah 3 tinggal tambah aja. Contoh kita tambah lagi, kita copy, kita kasih koma lagi, ini kita kasih apa ya? Short contohnya. Detail ada nggak ya? Oh, list. Nah, kita simpan. Jadi 3. Nah, ini dia. Sama yang ini juga seperti itu. Mudah ya buat multi trailing icon. Jadi nanti ini untuk menampilkan datanya. Ini kalau mau tombol edit, lari ke page edit, hapus, muncul pesan contohnya. Kalau list untuk menampilkan detailnya. Nah, seperti itu dia. Lalu sebenarnya ini kita bisa buat dia secara otomatis. Kalau ini kan nambahnya, ini kita tambah lagi, kita copy lagi. Contohnya ini seperti ini. Kita simpan. Nah, baru. Jadi gimana caranya buat otomatis? Nah, itu gampang. Kalau tadi kan udah biar kelihatan lebih ini ya, menarik ya, tampilannya banyak ke bawah ya, otomatis ini kita hapus dulu. Biarkan 1 dulu. Sudah? Kalau sudah, ini kita kontainernya ini kita remove aja. Nah, ini mana deh? Remove. Nah, dah. Tinggal kolom kita simpan. Ini akan sama. Kita refresh dulu. Sama ya. Ada yang namanya list view ya. Nah, ini atau gini aja, ini kita ambil list stylenya sampai kemari, kita Ctrl X ya kan, ini kolomnya kita hapus, kita ganti jadi list view builder. Nah, ini dia. Oke, ini jangan lupa kasih koma. Sudah, ini kita enter lagi. Di sini ada item account namanya. Kita buat aja 10, berarti datanya nanti sebanyak 10. Baru buildernya kita buat aja pakai yang ini. Oke, nah seperti ini. Ctrl Z dulu. Kita pakai ini aja, konteks, koma, index. Oke, ini seperti ini. Sama ya. Baru kita return. Returnnya kita buat yang tadi, kita paste. Listan. List view builder ada masalah nih. Ctrl Z aja dulu. Kita ulangi dulu.
Oke, ini kita enter tadi ya, kita buat item countnya 10. Ini kita buat ini. Oke, kita return, kemudian kita paste, ini ganti titik koma. Errornya tadi karena ini masih koma, karena dia return harus titik koma. Oke, kita format dokumen, kita simpan. Oke, udah muncul ya. Ini dia. Atau kita buat aja 20. Oke, ini bisa di scroll jadinya. Ini dia. Bisa ya. Ini. Lalu ini kok sama semua kan gitu. Ini kan kita punya item count-nya 20 ya. Maka di sini untuk ini pengenalan ini kita kasih dolar kemudian indeks. Oke, kita simpan. Ini pengenalan platter 01. Itu sama yang ini juga. Indeks, simpan. Oke. Atau indeks tambah 1 bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Atau coba gini. Indeks tambah 1. Oke, bisa ya, jadi 1, 2, nggak jadi 0 lagi. Ini dia, mudah ya. Ini biar lebih menarik, ini mungkin bisa kita kasih widget namanya card ya, coba. Ini biar seperti kartu dia. Ini card, ini ada backgroundnya nggak ya? Ada color dot. Ini bisa dikasih color ya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa berkreasi. Ini dia membuat multi trailing icon. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami ITMJS Official. Terima kasih.